Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video ini. Di sini saya akan membahas mengenai komponen utama di dalam komputer, bagaimana cara internet bekerja di dalam komputer, serta manfaat komputer di dunia bisnis digital itu apa sih? Nah, untuk ini tuh sangat penting ya untuk kita semua. Dengan begitu, marilah kita saksikan video berikut ini. Komponen utama berdasarkan kategori terdiri dari input, proses, dan output. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana apa itu sih komponen input. Komponen input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Nah, contoh dari input ini terdiri dari keyword yang berfungsi untuk memasukkan teks, angka, dan perintah lainnya. Lebih rincinya memiliki berbagai tombol termasuk huruf, angka, dan tombol fungsi. Yang kedua, ada mouse. Berfungsi perangkat penunjuk yang digunakan untuk mengontrol kursor di layar. Untuk lebih rincinya, memungkinkan penggunaan untuk memilih, mengeklik, dan mengundir. Yang ketiga, ada scanner. Scanner berfungsi untuk mengonversi dokumen fisik atau gambar menjadi form digital. Rinciannya menggunakan cahaya untuk menangkap gambar dan mengubah menjadi data yang dapat dibaca oleh komputer. Selanjutnya terdapat mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk mengubah suara menjadi sinyal elektronik. Lebih rincinya digunakan untuk komunikasi suara, perekaman, dan video conference. Selanjutnya terdapat kamera. Kamera berfungsi untuk mengambil gambar atau video dan mengonversinya menjadi data digital. Digunakan dalam aplikasi video conference dan perekaman. Nah, selanjutnya ada komponen proses. Komponen proses ini perangkat yang bertanggung jawab untuk memproses data yang dimasukkan. Contoh dari komponen proses ini terdiri dari CPU, Central Processing Unit. Fungsinya untuk dikenal sebagai otak komputer. CPU menjalankan instruksi dan program dan melakukan perhitungan. Secara rincinya terdiri dari ALLU atau Arithmetic Logic Unit, dan untuk mengoperasikan matematis dan logika, serta kontrol unit untuk mengatur alur instruksi. Selanjutnya yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Ini untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU sementara. Memori cepat yang memungkinkan akses cepat, tetapi data hilang saat komputer dimatikan. Selanjutnya ada motherboard. Fungsinya untuk itu papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer, menyediakan jalur komunikasi antara CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Yang ketiga ada komponen output. Komponen output merupakan perangkat yang digunakan untuk menyajikan hasil pemrosesan kepada pengguna. Contohnya, ada monitor yang berfungsi menampilkan visualisasi data dan informasi dari komputer. Terdapat berbagai jenis monitor termasuk LCD, LED, dan OLED dengan berbagai ukuran dan resolusi. Selanjutnya ada speaker. Speaker ini menghasilkan suara dari komputer, digunakan untuk memutar musik, efek suara, dan audio lainnya. Selanjutnya ada proyektor. Proyektor yang berfungsi menampilkan gambar
dan video pada layar besar. Umumnya digunakan dalam presentasi dan acara-acara besar seperti seminar. Selanjutnya ada printer, menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar yang ada di komputer. Terdapat berbagai jenis printer seperti inkjet, laser, dan dot matrix yang berbeda dalam cara penggunaannya. Pernah gak sih kita tuh bertanya-tanya bagaimana sih cara kerja internet yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita cari jawabannya bersama-sama. Cara internet bekerja yaitu yang pertama koneksi ke internet. Nah, dalam hal ini perangkat pengguna seperti komputer, smartphone, atau tablet yang terhubung ke internet dan modem dan router. Modem menghubungkan perangkat ke penyediaan layanan internet ISP dan router mendistribusikan koneksi tersebut ke perangkat lain dan di jaringan lokal. Yang kedua, terdapat protokol komunikasi seperti TCP atau IP, protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, dan sedangkan IP bertanggung jawab untuk pengalamatan dan pengiriman paket, sedangkan TCP memastikan data sampai dengan aman dan dalam urutan yang benar kepada pengguna. Yang ketiga, terdapat pengiriman data. Nah, dalam pengiriman data ini, data yang akan dikirim dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket berisi informasi mengenai pengirim, penerima, dan urutan paket. Nah, di dalam pengiriman data ini juga terdapat router yang mengarahkan paket melalui berbagai jalur di jaringan hingga mencapai tujuan. Dan selanjutnya, yang keempat itu ada nama domain dan DNS. Nah, nama domain ini merupakan alamat situs web yang mudah dilihat. Seperti kalian kalau membuka Google, pastikan di atas tuh ada alamat webnya itu kak www.example.com. Nah, dan di nama domain ini ada DNS. Nah, DNS ini sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Misalnya, kalau misal kalian menyambung ke namanya hotspot temen gitu ya. Nah, nanti itu pasti di hotspot temen tuh ada kayak alamatnya itu kayak 192.0.2.1. Nah, seperti itulah contohnya. Nah, ketika Anda memasukkan URL di browser, DNS mengonversi nama domain tersebut menjadi alamat IP yang sesuai. Selanjutnya ada akses situs web. Setelah alamat IP diperoleh, browser mengirim permintaan ke server web menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Server web ini komputer yang menyimpan dan mengelola situs web. Server menerima permintaan dan mengirim kembali halaman web yang diminta. Yang keenam ada rendering halaman web. Browser menerima data dari server dan menerjemahkan dari kode HTML, CSS, dan JavaScript menjadi tampilan yang dapat dibaca oleh pengguna. Nah, penggunaan dapat berinteraksi dengan halaman tersebut dengan mengeklik tautan, mengisi formulir, dan lain-lain. Nah, untuk penerapan proses internet ini ada contohnya seperti mengakses situs web. Yang pertama, pengguna Anda ingin mengakses situs web www.example.com. Nah, nanti DNS lookup ini bekerja. Anda mengetik URL di browser mengirimkan permintaan ke server DNS untuk menerjemahkan www.example.com menjadi alamat IP. Nah,
Koneksi ke server ini berfungsi setelah mendapatkan alamat IP, misalnya 192.0.1. Browser mengirimkan permintaan HTTP ke server tersebut untuk halaman utama situs. Nah, setelah itu ada pengiriman paket. Nah, pengiriman paket ini permintaan dipecah menjadi paket data-data yang lebih kecil, dikirim melalui jaringan. Selanjutnya ada routing. Nah, routing ini paket-paket tersebut melewati beberapa router dan jalur jaringan untuk mencapai server yang diminta. Nah, selanjutnya ada server web. Server web ini menerima permintaan, memproses dan mengirimkan kembali paket data-data yang berisi halaman web. Terus ada rendering. Nah, rendering ini browser menerima paket data, menyusunnya dan merender halaman web sehingga Anda dapat melihat konten di layar. Nah, kesimpulan dari bagaimana cara bekerja internet ini, internet bekerja melalui kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara global dan secara luas. Proses ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari koneksi perangkat hingga rendering halaman web yang dapat diakses oleh pengguna. Nah, yang paling utama itu kita harus terhubung dengan jaringan internet. Nah, seperti itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam proses penggunaan internet kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, saya akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai bagaimana cara kinerja internet di dalam HP ataupun tablet ataupun laptop yang kita gunakan. Nah, setiap hari kan kita berinteraksi dengan internet, baik itu scroll di media sosial, kita check out melalui Shopee ataupun TikTok Shop. Masa kita udah menelusuri sedalam itu tapi kita nggak tahu apa sih manfaat penggunaan komputer ini dalam dunia bisnis digital. Nah, mari kita simak video berikut ini. Komputer memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis digital. Nah, contohnya peningkatan efisiensi, yaitu yang bertugas untuk komputer dapat mengautomatisasikan berbagai tugas rutin seperti pengolahan data, pembukaan, dan manajemen inventaris sehingga mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih baik. Email dan pesan instan. Komputer memungkinkan komunikasi yang cepat melalui email dan aplikasi pesan instan, memfasilitasi kolaborasi tim dan komunikasi dengan klien. Video conference. Dengan aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams, komputer memungkinkan pertemuan virtual yang menghemat waktu dan biaya operasional. Yang ketiga, akses ke informasi dan sumber daya. Pencarian informasi, komputer memudahkan akses ke informasi, pasar, tren industri, dan data kompetitor melalui internet. E-learning, karyawan dapat mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Pemasaran digital. Nah, media sosial dan iklan online. Komputer memfasilitasi pemasaran melalui platform media sosial dan iklan online, menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dan dibandingkan metode tradisional. E-commerce, penjualan online, bisnis dan dapat menjual produk dan layanan secara optimal dan secara efisien tanpa menggunakan biaya operasional yang berlebihan. Nah, segitu dulu aja video saya, dan apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.